Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqi bil haqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita tujukan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, kerabat beliau, zuriat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari yaumil kiamah nanti. Dalam kesempatan ini kita membicarakan kembali tentang masalah ilmu fikih. Pasal menyatakan istinja. Wajib istinja ada 4 perkara. Pertama, orang yang diwajibkan beristinja itu orangnya adalah Islam. Yang pertama, orang yang wajib beristinja itu orangnya Islam. Orang kada Islam kada wajib. Yang kedua, orang itu berakal. Nah, jadi orangnya berakal. Kalau gila kada wajib lagi beristinja. Yang ketiga, orang itu kawa melakukan, bisa melakukan sendiri. Nah, bisa melakukan sendiri karena sudah memiliki kemampuan untuk melakukan sendiri dan sudah mengerti tentang hukum-hukumnya dan segala keperluan dan segala kesunahan-kesunahannya dan segala syarat-syaratnya dalam beristinja itu. Baik. Yang keempat, karena keluarnya sesuatu pada 2 jalan itu. Nah, itu jadi wajib istinja. Kemudian sempurnanya istinja. Istinja itu akan sempurna apabila mencapai 3 perkara ini. Pertama, suci dalam beristinja tadi. Beristinja sampai suci. Kemudian ikhlas hati dalam beristinja tadi. Dan yang ketiga, yakin. Nah, yakin dengan istinjanya tadi. Kemudian fardu istinja itu ada 3 perkara. Pertama, menghilangkan daripada rupanya, rupa daripada najis yang keluar daripada kemaluan kita tadi itu sampai hilang rupanya. Yang kedua, menghilangkan daripada rasanya sampai hilang daripada rasanya, kada lagi terasa dipegang dengan tangan. Kemudian yang ketiga itu menghilangkan daripada baunya, nah sampai hilang pula baunya. Kemudian syarat istinja itu ada 3 perkara. Pertama, beristinja itu dengan air. Dengan air. Kalau kada ada dengan air, dengan yang lain, dengan batu atau dengan tanah atau dengan daun yang kering. Ini dengan air yang suci selagi menyucikan. Kemudian yang kedua, jangan ada sesuatu yang menegah air untuk merata pada seluruh anggota yang diistinjai tadi. Yaitu anggota yang diistinjai tadi yaitu nang alat nang kemaluan nang 2 itu. Kemudian mengalirkan air pada tempat yang diistinjai tadi. Jadi air itu diratakan, dialirkan pada tempat yang diistinjai tadi sampai bujur-bujur benar-benar mengalir, jangan sampai ada yang mencegahnya untuk meratanya air tadi. Kemudian rukun istinja itu ada 4 perkara. Pertama, orang yang beristinja itu yaitu orangnya Islam. Yang kedua, itu alat beristinja itu adalah air. Nah, air itu alat yang pertama. Kalau kada ada air, misalnya kada ada air, itu bisa dengan alat yang lain, itu seperti batu. Kemudian yang ketiga, yang beristinja itu, yang diistinja itu adalah kamih ataupun tahi. Yang keempat, istinja. Yang diistinja itu pada kemaluan nang 2 itu tadi. Nah, ini istinja. Kemudian pada saat kita beristinja, kita buang hajat,
di dalam toilet. Nah, saat kita berbuang hajat di dalam toilet, ada beberapa hal yang disunatakan. Pertama, sunat menyediakan air. Pertama, sunat di dalam toilet ini disediakan air. Kalau bisa itu air yang selalu mengalir. Kemudian yang kedua, mendahulukan kaki kiri ketika masuk ke toilet. Nah, kemudian yang ketiga, mendahulukan kaki kanan ketika keluar daripada toilet. Itu ketika keluar daripada toilet. Kemudian berdaham-daham ketika di dalam toilet. Nah, berdaham-daham itu jadi kita kayak ini. Nah, itu ketika di dalam toilet dan itu disunatakan. Kemudian sunat pula jangan berkata-kata. Sunat pula jangan menilik mata kita ke langit-langit toilet. Jangan mencangangi plafon toilet. Sunat pula jangan menilik kepada kemaluan kita. Kemudian sunat pula ketika kita hendak masuk ke dalam toilet itu membaca doa. Kemudian sunat pula ketika kita keluar dari toilet itu membaca doa. Itu nang disunatakan ketika masuk toilet, ketika di dalam toilet. Kemudian yang dimakruhkan di dalam ketika kita berada di dalam toilet yaitu seperti buang hajat dengan berdiri. Nah, itu berdiri itu makruh hukumnya. Kemudian menghadap kiblat. Jadi kita tuh menghadap kiblat di dalam toilet, tapi toilet tuh klosetnya tuh menghadap ke kiblat. Nah, itu juga adalah makruh. Kemudian membelakangi kiblat itu juga makruh. Kemudian bersikat gigi di dalam toilet tadi sambil buang hajat sambil bersikat gigi, nah itu juga makruh. Kemudian berludah itu juga makruh. Kemudian berkata-kata itu juga makruh ketika kita berada di dalam toilet. Dan ada pula yang diharamkan ketika kita berada di dalam toilet. Apa yang diharamkan ketika kita berada di dalam toilet? Kita misalnya membawa tulisan yang bertuliskan nama Allah atau nama daripada Asmaul Husna atau nama daripada nabi-nabi atau nama daripada malaikat. Nah, ini biasanya bertulisan itu seperti cincin. Nah, cincin kita misalnya ada tulisannya Allah atau nama-nama Asmaul Husna atau nama-nama nabi pada cincin tadi atau kalung misalnya. Kemudian ada nama-nama malaikat atau ada ayat-ayat Quran atau huruf-huruf Al-Quran. Nah, ini termasuk yang diharamkan ketika berada di dalam toilet. Sekiranya inilah yang bisa kami sampaikan dalam video kali ini mengenai tentang istinja dan beberapa perkara yang disunahkan ketika kita berada di toilet dan beberapa perkara yang dimakruhkan ketika kita berada di dalam toilet dan juga ada pula yang diharamkan ketika kita berada di dalam toilet, yaitu seperti itu tadi, membawa tulisan-tulisan yang ada asma Allah ataupun membaca asma-asma Allah atau tulisan yang ada nama-nama nabi dan nama-nama malaikat. Kemudian membaca atau tulisan-tulisan kepada Al-Quran atau membacanya itu diharamkan ketika kita berada di dalam toilet. Inilah sekiranya yang bisa kami sampaikan dalam video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.